Sebuah rumah bercat putih berlantai 2 yang berada di Jalan Bandulan nomor 4 RW 8 RT 3, Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, pernah memiliki kisah kelam yang bisa dibilang menyedihkan hingga berujung tragis. Di lantai bawah yang memiliki 2 kamar itu hanya ditinggali oleh Betsy Susilowati, seorang nenek berusia 91 tahun. Sementara Handi Sugeng yang merupakan anak ketiga dari Betsy, bersama 2 putranya tinggal di lantai 2. Meski tinggal satu atap, hubungan Betsy Susilowati dengan kedua cucunya anak dari Handi, yakni Andika Gagah yang ketika itu berusia 23 tahun dan Alan adiknya alias ASR berusia 16 tahun, ternyata tidak pernah akur dan penuh dengan batasan. Sepertinya si nenek sangat membenci kedua cucunya itu serta tak menganggap mereka cucu. Bahkan untuk urusan dapur pun mereka sendiri-sendiri. Handi dan 2 putranya memasak di lantai 2, sementara Betsy yang sudah renta juga memiliki dapur sendiri di lantai bawah. Kebencian dan kemarahan Betsy bermula ketika dulu Handi menikah dengan wanita yang dicintainya, yakni Maria. Sementara nenek Betsy saat itu tidak menyetujui pernikahan tersebut, tapi Handi nekat tetap menikah dengan Maria. Jadi begitu lahir kedua cucunya dari pernikahan tersebut, nenek Betsy sama sekali tidak pernah mengakuinya sebagai cucu. Bahkan meskipun kemudian Handi bercerai dari Maria pun, Betsy bukannya luluh, namun si nenek tetap saja tidak menyukai kedua cucunya, anak dari Handi, walaupun jelas mereka merupakan cucu kandungnya. Betsy malah pernah menyuruh Handi memberikan pada orang lain saja kedua putranya itu atau membuangnya. Tapi tentu saja Handi tak sampai hati melakukan itu. Sekalipun dengan ekonomi pas-pasan, ia tetap merawat kedua putranya dengan kasih sayang. Handi yang semenjak berpisah dengan Maria istrinya, kembali lagi pulang ke rumah sang ibu dengan membawa serta kedua putranya, rupanya tak disambut baik oleh Betsy, ibunya. Sekali lagi alasannya karena Betsy tak pernah mengakui kedua putra Handi sebagai cucunya. Begitu membenci mereka, terutama Alan putra kedua dari Handi yang dianggap bandel oleh Betsy. Betsy mengharuskan Handi yang merupakan anak laki-lakinya itu menempati kamar di lantai atas rumahnya, dengan pintu masuk dari samping rumah utama yang ditempati oleh Betsy seorang diri. Anak dan cucu-cucunya itu dilarang keras menginjak atau memasuki rumah di lantai bawah, terutama kamar Betsy. Bahkan si nenek menganggap anak dan cucu-cucunya itu hanyalah tinggal menumpang saja di rumahnya. Bila aturan itu dilanggar, caci maki dan sumpah serapah niscaya akan berhamburan dari mulut sang nenek. Saking bencinya pada cucu sendiri, pernah suatu ketika Betsy membuang baju seragam sekolah Alan, sehingga Alan yang ketika itu merupakan pelajar kelas 1 SMAK Santa Maria Klojen, Kota Malang itu tak bisa bersekolah. Selain itu, pernah juga sepeda Alan dibuang oleh neneknya ke tempat sampah hanya gara-gara sepeda itu diletakkannya di teras rumah oleh Alan. Kenyataan itu tentu saja membuat Handi Sugeng, ayah dari Andika dan Alan, tak nyaman. Tapi di sisi lain, ia tak berani melawan ibunya sendiri yang sudah sepuh itu. Melihat sikap sang ibu sebenarnya Handi sudah pernah berpikir untuk mengontrak rumah saja. Tapi karena penghasilannya sebagai sopir angkot tak seberapa, niat itu terpaksa dipendamnya. Di satu sisi, Handi pun tak tega meninggalkan ibunya yang telah renta seorang diri. Kepada kedua putranya, Handi cuma mengatakan dan mengingatkan agar mereka bersikap sabar dan tetap hormat kepada neneknya. Tapi Alan, putra kedua Handi, yang masih tergolong remaja, tak bisa mengerti kenapa sang nenek begitu membenci dirinya. Hal itu ia rasakan ketika sang ayah berpisah dengan ibunya Maria beberapa tahun silam. Keluarga kecilnya yang semula tinggal bersama di Jalan Blimbing, Kota Malang, terpaksa harus pindah pulang ke kediaman Betsy di Jalan Raya Bandulan nomor 4, Kecamatan Sukun, sebuah rumah dengan pagar bercat hijau yang memiliki 2 lantai itu. Sejak kecil, kedua putra Handi itu kerap merasakan nelangsa, sedih, sekaligus tak mengerti ketika si nenek memarahinya tanpa sebab yang jelas. Adzan subuh sayup-sayup baru saja berkumandang pada Minggu 21 Februari 2016. Pada saat yang sama, di kamar mandi lantai bawah terdengar suara gemericik air yang menandakan nenek Betsy telah terbangun dari tidurnya. Alan si cucu yang tinggal di lantai 2 pun sudah terjaga. Maklum,
Pagi itu ia berniat akan jalan-jalan bersama teman-temannya dalam rangka hari bebas kendaraan atau Car Free Day di Jalan Ijen, Kota Malang. Rumah tempat tinggal Betsy itu tampak sepi. Hari itu seperti biasa sekitar pukul 5, Handi Sugeng, ayah Alan yang bekerja sebagai sopir angkot, sudah harus berangkat kerja. Sedangkan kakak Alan, Andika Gaga, yang berusia 23 tahun, sejak sehari sebelumnya menginap di rumah temannya dan memang jarang pulang. Dalam situasi sepi itulah segerombolan iblis seperti merasuki jiwa Alan. Segenap rongga di kepalanya tiba-tiba berkelebatan bayangan ekspresi wajah bengis dan caci maki sang nenek, Betsy Susilowati. Alan yang teringat semua perlakuan buruk neneknya pun menyelinap ke kamar tidur Betsy dan bersembunyi di balik pintu. Saat itu yang ada dalam pikiran Alan hanya ingin balas dendam pada wanita sepuh itu yang merupakan nenek kandungnya tersebut. Begitu suara langkah tertatih kian mendekat dan pintu terbuka perlahan. Secepat kilat Alan melancarkan serangan, dipukulnya kepala si nenek dengan tangan kosongnya yang membuat nenek yang sudah renta itu seketika terjengkang. Melihat korban yang tak berdaya, Alan membopongnya ke tempat tidur. Lalu dengan masih emosi, Alan pergi ke dapur di lantai 2 mengambil sebilah pisau. Lalu dengan sajam itulah, kemudian ia menggorok leher si nenek sebanyak 2 kali. Darah segar seketika menyembul, membasahi spray, karpet, dan lantai kamar. Pelajar kelas 1 SMA Santa Maria itu melakukan semuanya dengan cepat dan tenang, bak seorang jagal profesional. Alan hanya berusaha membersihkan cipratan darah dari lantai. Setelah membunuh neneknya, remaja itu lalu pergi bergabung dengan teman-temannya, bermain dan nongkrong di area Car Free Day, hingga siang hari setelah sebelumnya sempat mengambil sebuah cincin milik si nenek. Di siang harinya, dari arena Car Free Day, Alan mengajak kekasihnya Susan berusia 16 tahun untuk jalan-jalan ke sebuah mal di Kota Malang. Selain untuk cuci mata, rupanya ia berniat menjual cincin milik si nenek yang sudah diambilnya. Kepada si pacar, Alan beralasan jika cincin itu ditemukannya secara tak sengaja di dalam sebuah tas di rumahnya. Sementara pihak toko emas menghargai cincin yang diakui Alan sebagai barang temuan itu dengan harga Rp850.000. Uangnya lalu digunakan oleh Alan untuk makan-makan, membayar hutang, dan sebagian untuk beramal di sekolahnya. Selepas asar, Handi ayah Alan yang pulang ke rumah usai narik angkot terperanjat ketika mendapati ada bekas ceceran darah di keset dan karpet ruang tengah rumahnya. Meski masih letih tanpa banyak pikir, ia segera mencuci keset itu dan menjemurnya. Hingga beberapa waktu kemudian, Handi merasa heran karena ibunya tak tampak sama sekali. Handi tak curiga dan tak mengecek masuk untuk memeriksa karena memang ia dan anak-anaknya dilarang memasuki rumah yang ditempati oleh ibunya itu. Handi hanya bertanya pada tetangga kanan kiri, juga pada seorang penjual stiker di depan rumahnya, bercerita tentang adanya bercak darah serta sang ibu yang tak nampak sama sekali. Tapi semua tetangga mengatakan tak melihat Betsy keluar rumah dari pagi. Ketika itu si penjual stiker hanya menyarankan pada Handi agar mencarinya ke rumah sanak saudara dulu. Begitu juga dengan Alan yang baru pulang pada malam hari ketika ditanya oleh sang ayah juga mengatakan tak tahu kemana neneknya itu. Meski demikian, pertanyaan sang ayah membuat Alan galau. Ia putar otak bagaimana cara menutupi perbuatannya yang telah menghabisi sang nenek. Pada Senin 22 Februari 2016 keesokannya, sekitar pukul 1 dini hari yang sunyi, ketika Handi ayahnya masih terlelap, Alan nekat membungkus jasad kaku neneknya dengan kain korden lalu diseretnya ke arah jembatan Sungai Metro yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah. Setibanya di jembatan itu, remaja berusia 16 tahun itu menceburkannya jasad sang nenek begitu saja dari atas jembatan. Pagi harinya sekitar pukul 6, warga sekitar pun heboh oleh penemuan mayat seorang wanita tua yang tersangkut pada ranting pohon dekat tumpukan sampah di pinggiran sungai sekitar 1 kilometer dari arah jembatan. Dari keterangan beberapa warga yang mengenali jenazah itu, polisi langsung mendatangi rumah Betsy untuk mengkonfirmasi. Saat melakukan pemeriksaan TKP, bercak darah masih bisa teridentifikasi di ranjang dan lantai kamar. Di sisi lain, kondisi rumah utuh. Karena itu polisi curiga pelakunya merupakan orang dekat korban. Dalam hal ini tentu saja yang dicurigai pertama kali adalah Handi, Andika, dan Alan
yang tinggal dekat dengan korban. Sementara itu, jenazah korban dikirim ke Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang untuk dilakukan otopsi. Ketika warga sekitar heboh dan polisi melakukan olah TKP serta memeriksa kediaman korban, Alan berusaha bersikap sewajar mungkin. Pagi itu ia dengan tenang menuju ke SMA N8 Malang, karena ia menjadi salah satu delegasi sekolahnya untuk bertanding bulu tangkis. Karena ternyata Alan merupakan salah satu atlet bulu tangkis berbakat yang sering mewakili sekolahnya untuk perlombaan. Kemahiran Alan bermain bulu tangkis sepertinya menjadi kompensasi dari kelemahannya di bidang akademik yang kurang bagus. Di waktu yang hampir bersamaan, beberapa polisi mendatangi sekolah Alan, yakni di SMA Katolik Santa Maria Kota Malang, bermaksud hendak menjemput Alan terkait apa yang menimpa neneknya. Dengan diantar kepala sekolah, rombongan polisi berangkat menuju SMA 8 untuk menjemput Alan. Polisi ketika itu meminta kepada pihak sekolah agar mencari atlet pengganti karena Alan diduga kuat telah membunuh neneknya sendiri. Tentu saja kabar tersebut sangat mengejutkan semua orang di sekolahnya, baik para guru maupun teman-teman sekolahnya. Karena di sekolah Alan dikenal sebagai pribadi yang pendiam serta tak banyak tingkah. Selama menjalani pemeriksaan, seorang psikolog terus mendampingi Alan. Dari keterangan psikolog, kondisi kejiwaan Alan masih normal. Hanya saja, tim penyidik sempat dibuat jengkel karena Alan semula berusaha memberikan banyak keterangan palsu. Barulah setelah sekitar 5 jam menjalani pemeriksaan dan polisi memperlihatkan padanya rekaman kamera CCTV saat ia berada di toko emas, barulah Alan mau mengakuinya. Ia kemudian mengungkapkan seluruh kronologi kejadian dan segala unek-uneknya yang lama dipendam. Di hadapan penyidik, Alan mengaku menyimpan dendam kepada korban yang merupakan neneknya sendiri karena tidak pernah dianggap sebagai cucu oleh korban, juga kerap diperlakukan dengan sangat kasar, baik melalui ucapan maupun sikap si nenek. Dalam penyelidikannya, polisi awalnya curiga Alan tak beraksi sendiri, mengingat tubuhnya yang tergolong kecil untuk remaja seusianya. Polisi menganggap mustahil jika ia menyeret seorang diri tubuh si nenek ke arah jembatan metro yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya tersebut. Petugas sempat mencurigai keterlibatan Handi, ayah Alan, apalagi pria itu diketahui sempat mencuci keset yang terkena darah. Tapi setelah diselidiki, tak ada bukti yang menyatakan perbuatan Alan dibantu oleh orang lain. Atas perbuatannya tersebut, polisi menjerat Alan, remaja yang berusia 16 tahun, yang ketika itu masih duduk di bangku kelas 1 SMA itu, dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Hingga pada akhirnya Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan vonis hukuman selama 12 tahun penjara kepada remaja laki-laki itu. Saya yakin banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini ya sahabat. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. See you.